Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pejuang Bangsa Konoha. Bagaimana teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kemarin terjadi perdebatan yang hampir saja saling baku hantam antara Silverstep dan Ibu Kurnia di acara iNews TV terkait masalah pelaporan Pradi Bersatu dan juga terkait ijazah Bapak Jokowi yang disita oleh Polda Metro Jaya. Tanpa basa-basi, kita simak teman-teman videonya. Teknisnya, saya ke Ibu Kurnia. Bu Kurnia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya mulai, saya mau kenalan dulu nih. Siap. Rupanya inilah bapak yang bernama Le Chumanan itu, iya, ya. terima kasih, Bu. I think that you kind of very handsome man ya. Tapi sayangnya bertemunya di tempat yang nggak tepat ini ya. Laporan polisi nomor 1387 garis miring 4 Romawi 2025 SPKT Polres Metro Jakarta Selatan. Polda Metro Jaya tanggal 26 April 2025. Sayang sekali. Ya saya kira what a pity. Kenapa Anda mau menjadi orang yang melaporkan kami, sedangkan Anda adalah saya kira pasti basicnya kan sebagai seorang pengacara kan ya? Ya betul. Dari Pradi Bersatu. Dari Pradi Bersatu. Ya di awal-awal tuh dikatakan Pradi Bersatu yang mengadukan, ternyata nggak ada Pradi Bersatu. Yang ada Le Chumanan, kemudian Ade Kurniawan begitu, kemudian Karim Rahayaan ya, dan beberapa orang lainnya. Tidak mewakili organisasi atau ya, perorangan? jadi tadinya itu disebut-sebut Pradi Bersatu gitu. Okay. Ini saya yakin Pradi yang ada selain dari Pradi Bersatu keberatan ini. Dan kalau Anda adalah kawan sejawat kami, Anda tidak akan lakukan ini, ya. Maaf, saya harus menyampaikan begini ya. Dalam kita menegakkan hukum, Anda harus paham siapa orang yang bisa Anda laporkan, siapa yang tidak. Ya, Anda harusnya dalami dahulu perkara ini. Anda harus tahu TPUA itu sudah berjuang 3,5 tahun. Ya, 3,5 tahun dalam perkara ijazah palsu. Jadi kami ini adalah petugas yang bekerja untuk menegakkan hukum. Bagaimana mungkin petugas yang menegakkan hukum melakukan pelaporan di Bareskrim, tiba-tiba Anda laporkan. Padahal Anda tahu ada undang-undang yaitu perlindungan saksi dan korban. Pasal 10 yang menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor itu tidak bisa dilaporkan saat mereka memberikan laporan, baik laporan yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Ya, kecuali dengan etika tidak baik, kan begitu. Dan untuk mengatakan tidak baik, mungkin itu menjadi ini Anda harus ada penelitian dulu. Anda harus paham dahulu ini begitu. Dan dalam proses penyidikan lah nanti, Bu. Nah, enggak bisa begitu. Kan? Nanti kan kita akan undang ahli, kita akan menilai. No, itu nggak bisa begitu ya. Loh, kalau yang namanya bikin laporan, bukan. Kalau bikin laporan itu harus hati-hati. Bu, pasal 184 KUHP, Bu, pasal 184 KUHP. Keterbatasan tentang kebebasan orang. Nggak bisa. Pasal 184 semua masyarakat tahu. Pasal 184 KUHP. Katanya Anda S2, saksi, keterangan ahli akan kita gunakan keterangan ahli untuk menilai. Anda nggak bisa. Pidana itu harus memenuhi legal standing. Ibu jangan khawatir. Kita sudah ketika kita melaporkan suatu proses tindak pidana, kita sudah melampirkan SK Kumham kita. Jadi memang kita mewakili organisasi saya, yaitu siapa? Pradi Bersatu. Nama organisasinya nggak ada di laporan. Ya itu silakan dinilai Pak Roy. Ya yang pasti artinya laporan kami sudah naik penyidikan. Itu aja. Ya kan? Kita minta saudara untuk mengikuti hukum saja. Itu saja intinya. Itu poinnya. Itu Anda mengatakan sudah naik penyidikan dan itu sangat berbahaya. Iya, justru pemidanaan itu harus 3 ya. Niat jahat atau mens rea, actus reus atau perbuatan dan staff berhak bahwa itu bisa dipidana. Justru faktanya sudah terlihat. Mens reanya sudah terlihat. Saya bukan saudara perempuanmu, saya bukan ibumu, saya bukan saudaramu. Mungkin itu yang menyebabkan Anda semena-mena untuk melaporkan orang. Dan jangan lupa ya, laporan ini dilakukan sebelum Pak Jokowi melakukan laporan. Anda nabok nyilih tangan. Kok mau-maunya bawa organisasi Anda di situ? Saya tanyakan, kenapa Anda mau? Bu, udah kita jangan bahas organisasi. Faktanya adalah Anda jawab dulu. Karena saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Intinya itu aja. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Itu aja intinya, Bu. Saya berkeinginan memenjarakan Pak Roy. Jelaskan pertanyaan saya kan? Jelas ya? Ibu gugat. Legal standing saya tidak ada. Mungkin pra peradilan. Boleh menggugat pra peradilan kan? Karena sudah tak penyidikan kan? Jangan seperti itu Anda ya. Makanya orang itu kalau menuduh seseorang ijazahnya palsu kah, KTP-nya palsu kah, sertifikat rumahnya palsu,
harus megang buktinya dulu, bukan nanti penyidik yang mencari. Makanya, ya kan, waktu itu si Bambang Tri dan juga si Gus Nur itu mereka membuat podcast. Di situ mereka bersumpah bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Jangan disimpangkan, Bang Silvester. Interupsi nih, jangan disimpangkan itu. Loh, memang kan begitu kenyataannya. Makanya akhirnya mereka dijatuhkan vonis bersalah. Salah sekali. Ya kan? Anda nggak mengerti. Loh, pengadilan menjatuhkan vonis bersalah untuk itu. Makanya sama yang sekarang. Saya pengacaranya jadi nggak benar. Nggak benar. Itu tidak benar. Ini forumnya saya mengatakan tidak benar. Baca lagi. Baca lagi ya. Jangan ngomong dulu. Nanti konyol jadinya. Makanya ada konyol. Bapak Ibu Makanya Anda nggak paham. Klien saya sudah dihukum. Anda masih mau menang di sini. Satu-satu biar pemirsanya mengerti. Makanya karena kekonyolan Anda itu salah. Makanya kemarin itu, Bang, gugatan mengenai ijazah palsu ini ya kan tanpa dilampirkan apapun ijazah aslinya ditolak atau NO. Itu pengadilan 2 kali pengadilan Surakarta dan pengadilan Solo 2-3 tahun lalu. Tapi kan indikator ijazah disebut palsu itu kan disebutkan. Kemudian dianalisis juga Mas Roy dan kawan. Yang dianalisis ini adalah digital, hanya kopian, bukan ijazah asli atau ijazah palsu. Nah ini saya bilang ini omong kosong, ini hoax besar ini. Ya kosong. Ijazahnya nggak bisa Mas, Bang. Nggak bisa mereka meneliti ijazah yang hanya sosial media yang digital. Yang harus diteliti adalah ijazah yang palsu, yang asli, atau ijazah asli yang dipalsukan. Itu baru benar. Oke, Mas Roy. Gitu. Jadi waktu itu ada kesempatan yang sangat bagus yang namanya gelar perkara khusus. Yang dibayangkan oleh kita dan juga yang dibayangkan oleh masyarakat Indonesia ketika gelar perkara khusus itu adalah waktu itu berarti disajikan semuanya bukti-bukti di Bareskrim. Di Bareskrim. Ya, jangankan disajikan secara aslinya atau analognya, disajikan digitalnya saja tidak. Padahal kami sudah mempresentasikan dan file itu banyak bisa diakses di mana-mana. Kami mempertunjukkan ini loh ijazah yang dikatakan ditunjukkan oleh Bareskrim sendiri. Jadi bukan hanya sekedar fotokopi, fotokopinya ditunjuk oleh Bareskrim. Bareskrim saja hanya bisa menunjukkan fotokopi. Kalau Bareskrim sudah pernah meneliti yang asli, dia pasti menunjukkan yang asli. Nyatanya tunjukkan pada saat konferensi pers tanggal 22 Mei itu adalah fotokopi. Dan fotokopi itu saya uji dengan perbandingan ijazah 11-15 miliknya Fronojiwo, 11-16 miliknya Hari Mulyono, 11-17 miliknya Sri Murti Ningsih. Semuanya dibandingkan, semuanya identik kecuali yang 11-20 miliknya Joko Widodo itu identik. Dan yang paling baru Mas, kami sekarang sudah memegang lebih dari 10 ijazah asli. Asli benar asli milik kakak angkatan kami yang sama-sama periodenya, yaitu pada tahun 85 kelulusan dari UGM. Ya, dan itu kita siap. Sekarang kita tantang Bareskrim. Mana aslinya? Jangan hanya omon-omon. Kalau ada aslinya tunjukkan. Ini Kita siap penyesatan terbesar lagi yang barusan dilakukan oleh Mas Roy saat ini. Kenapa? Waktu disita oleh Bareskrim Mabes Polri itu ijazah aslinya. Makanya waktu konferensi pers itu ditunjukkan fotokopinya dan di sampingnya foto ijazah aslinya. Dan waktu itu juga ya kan sudah ada kan barang bukti ini penerimaan untuk ijazah aslinya. Itu Mas Roy. Gak ada. Ya, jadi ini penyesatan. Bukan penyesatan. Ini orang suka menyesatkan gini. Makanya yang menyesatkan Silvester nggak ngerti. Nggak mungkin dong saya menyesatkan. Saya bukan tertuduh. Anda akan jadi narapidana. Gila. Jadi saya kasih tahu ya. Saya keberatan. Host saya keberatan. Dasarnya apa? Jadi saya kasih tahu ini. Anda akan menjadi narapidana. Satu-satu. Bang Silvester tetap di sana. Ibu Kurnia, Ibu, saya mau tanya, Anda Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. kepada polisi. Ibu, Bapak Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Oh, pesanan ya? Ibu tetap di sana. Ibu tetap di sana. Saya mau tanya. Pemirsa, pemirsa interupsi segera kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Pesanan. Ibu, saya nggak perlu menjawab siapa yang memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Memalsukan? Saya nggak perlu menjawab Anda. Jadi Anda nggak ada hak untuk tanya ke saya. Pertanyaan Bang Silvester. Saya ada hak karena apa? Anda udah membohongi masyarakat, membohongi bangsa kita dengan penelitian yang nggak jelas yang Anda lakukan. Asli atau palsu nggak perlu kemudian ditanyakan kapan palsunya. Ini saintis dari Hong Kong. Saya ke Bang Leku. Pengadilan. Ya, Roy, jadi Anda tetap yakin bahwa yang disita kemarin di Solo
bukanlah ijazah yang asli sebelum diperlihatkan? Keyakinan itu nanti bisa akan pupus dengan sendirinya. Kalau memang sudah ditunjukkan, kalaupun tidak ditunjukkan atau belum ditunjukkan ijazah aslinya, minimal ini loh, ada berita acara penyitaan ijazah. Kalau itu berarti Polda atau dalam ini Polresta Solo bertanggung jawab atas penyitaan itu. Dan sekali lagi sebenarnya paling penting dari semua ini adalah ijazah asli tunjukkan ke masyarakat. Kalau tidak itu hanya omon-omon. Sama seperti sekarang, orang sering bilang, itu ada ijazah asli dan asli. Yaitu sama dengan statement yang sering beliau kemukakan. Apa Mas? Apa? Yaitu hanya we only talk the talk. Wah gitu. Jadi hanya petok-petok. Apa ini? Boleh diperlihatkan ke kamera, we boleh walk, di zoom. talk the talk. Not only talk the talk, petok-petok aja. Katanya ada ijazah asli. Mana? Rakyat tuh sebenarnya nggak butuh berlama-lama. Kalau memang asli, ini logika orang yang paling waras ya, paling tegar. Tunjukkan saja, dia nggak perlu bayar lawyer, mahal-mahal bayar orang-orang untuk teriak-teriak di media gitu ya. Kemudian nggak perlu ijazah asli, selesai namanya harum. Sekarang lebih dari mungkin separuh masyarakat Indonesia itu, oh memang betul berarti ijazahnya nggak pernah ada ya. Gitu karena tidak pernah ditunjukkan. Itu saja sampel. Orang waras pikirannya cerdas. Oke. Bang Liko. Ya. Oke, mohon maaf. Ini tidak akan selesai tanpa turun tangannya seorang yang memimpin negeri ini. Siapa? Pak Prabowo. Presiden harus turun tangan persoalan betul, ini? Betul. Anda perlu ketahui ya. Oke. Pak Sigit itu terlalu lama. Oke, ya. baik. Ntar saya belum selesai. Satu lagi. Baik. Itu ada crime by omission. Ya. Dia pemimpin di kepolisian. Dia tahu terjadi sesuatu. Kalau itu sepengetahuan dia punya cara untuk menahan itu tidak dilakukan. Itu crime by omission. Kita stop dulu di situ. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Siapa kami harapkan? Ya presiden lah. Oke. Nanti saya kasih kesempatan lagi. Bang Sylvester. Ya kalau kita presiden ini banyak agenda yang harus dituntaskan. Kalau hanya mengurus ijazah yang dituduhkan palsu tapi ngaco, ngapain diurusin oleh seorang presiden? Anda kan bukan presiden. Dan gini, intinya bahwa kemarin itu kayak Bambang Tri. Bambang Tri ini pernah diputus bersalah karena membuat buku Jokowi Undercover. Dari sini aja kita tahu bahwa orang ini penipu, orang ini penjahat. Buku dibalas buku. Ya dengar dulu. Ya, buku dibalas jadi buku. Anda intinya jangan begini. ngawur. Orang ini sudah menjalankan hukuman hari ini. Ini dihukum oleh pengadilan karena apa? Dia membodohi rakyat. Tidak ada yang dia membodohi. penjahat. Harus dihukum. Sylvester juga harusnya dihukum. Harus dihukum. Orang ini harus dihukum. Makanya pengadilan memutuskan dia bersalah. Setelah itu, dua gugatan di PN Solo dan Sleman juga ditolak. Ya. Terakhir kemarin di Surakarta juga ditolak. Kita tinggal menunggu, menurut saya, hampir sama yang nanti di PN Sleman ditolak. Terus Dumas di TPUA juga ditolak. Jadi sekarang ini sisa pelaporan dari Pak Jokowi dan teman-teman relawan dan Pradi Bersatu yang ada di Polda Metro Jaya. Yang kita lihat sekarang ini, mau suka nggak suka dengan berbagai macam alasan, penelitian dan sebagainya, sudah naik sidik. Tinggal ada tersangkanya, terdakwanya, dan narapidananya. Itu aja. Gitu loh. Mas Roy. Jadi sudah game over. Jadi tidak usah terlalu banyak berharap. Apalagi tidak akan pernah ada. Daripada Anda berharap Presiden Prabowo akan ada. Ini negara harus turun. Kalau tidak, maka Republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini memenjarakan satu YouTuber. Dua, memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun ya. Dan tiga, memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi cacat yang selalu. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke Human Rights yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak ke Belanda, jadi ke Belanda apa? Iya, jadi kami mengadukan ini kepada Komisi Hak Asasi Manusia Internasional. Ada pelanggaran hak asasi manusia menurut Anda? Jelas, karena seperti tadi proses-prosesnya pun tidak imbang, ya, tidak fair. Kemudian tadi ada subjektivitas yang luar biasa, ya, dan itu sudah dan kemudian sampai nih kepada Amnesty International, nih ada suratnya nih, Human Rights Super Center di unit UK dan juga kepada Human Rights Watch kepada kamera. Jadi ada dua surat yang kemudian itu sudah dibawa dan insya Allah ini akan diproses. Jadi menurut Anda Pak Prabowo harus turun tangan soal ini? Iya. Yang ini masih kurang pelaporan ke Kutub Utara dan Ethiopia. Masih sama betul.
Donald Trump ini udah nggak waras semua. Donald Trump pun kami kurang surati. juga eksekusi pengadilan negeri Jakarta Selatan terhadap Sylvester. Itu juga ada. Donald Trump juga diadukan. Enggak, tapi harapannya Mas Roy dan teman-teman ya, Pak Prabowo harus turun tangan soal ini. Gak apa-apa, kita tunggu aja. Insya Allah Pak Prabowo masih memiliki pikiran yang clear dan hati untuk menuntaskan ini, dan insya Allah itu akan terjadi Bang dalam hari-hari Letu, ke depan. silakan, masih ada kesempatan sedikit. Ya artinya kalau saya ya Bang Roy ya, artinya sebenarnya pintu maaf nih masih ada lah Bang Roy ya. Tapi kalau Bang Roy tidak mau berbenah, bersama timnya tidak mau berbenah, mengakui kesalahannya, ya sudah kita buktikan saja di pengadilan. Pintu nantinya. maaf untuk sebuah ijazah yang palsu tidak mungkin dilakukan oleh seorang peneliti. Kalau ijazahnya clear, nggak usah. Baik ya, nggak usah, clear. Ya, baik. Ya, lillahi ta'ala demi Tuhan, demi Allah. Saya tambahkan sedikit. Ya, gitu. Mas Roy ya, saya udah pernah menawarkan, Mas Roy menolak ya. Menolak ya, Mas Roy menolak ya berarti ya. Menolak ya Mas Roy. Kecuali dia minta maaf. Siapa yang minta maaf? Siapa yang minta maaf? Orang yang mengadukan kami. Kok mengadukan minta maaf? Iya, karena Bang Roy tidak ada buktinya, tidak ada faktanya. Semuanya ada, cuma ngomong-ngomong saja. Enggak, ini yang ngomong-ngomong itu orang Anda yang tidak siap menunjukkan ijazah aslinya itu yang sebenarnya ya. Mas, traktor, yang satu lagi. Singkat saja Ibu. Dumadi. Asal dan tujuan hidup. Perkara ini menunjukkan bahwa kejahatan itu bukan datangnya dari rakyat, tapi dari sang rojo. Ya. Rojo palsu. Rojo palsu. Ya. Bapak Surya Paloh mengatakan eling lan waspodo. Mengapa? Karena yang namanya jabatan, kekuasaan itu tidak selamanya. Baiklah. Ya, saya bantah bahwa kalau memang Pak Jokowi rojo palsu, nggak mungkin dipilih oleh rakyat sampai 5 kali. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Nah, itu videonya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Jangan lupa juga di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.